Taramiti itu minuku. Kamu. Sebelumnya shalom Bapak. Perkenalkan saya Nisa. Di sini saya mau tanya-tanya Bapak seputar moko kepada dua tetua adat yang ada di sini ya Bapak. Nah, sebelumnya saya dengar istilah tak kenal maka tak sayang Bapak. Oleh karena itu saya mau tanya, perkenalkan nama diri Bapak terlebih dahulu. Saya punya nama Kis Padabang. Kis Padabang. Ini kakak punya nama Immanuel. Immanuel Padabang. Berarti di sini ada Bapak Kis Padabang dengan Bapak Immanuel Padabang ya Bapak. Nah, dari yang saya ketahui nih Bapak, Alor ini ada sebutannya Negeri Seribu Moko. Ya. Negeri Seribu Moko karena banyak sekali moko yang ada di Alor ya Bapak. Sebelumnya moko itu apa sih Bapak? Saya belum pernah dengar sebelumnya. Moko itu dari dulu, dari nenek moyang sudah ada moko. Entah moko itu dari mana datang, kami anak cucu tidak tahu. Tapi dari sejak dulu, dari nenek moyang moko itu sudah ada untuk pemilisan Perempuan. Jadi namanya Alor punya anak perempuan itu pemberian adalah salah satu penghargaan, menghargai orang punya anak perempuan dan menghargai sesama keluarga. Dua keluarga itu saling menghargai begitu. Jadi bukan beli perempuan, tapi itu satu tanda penghargaan. Penghargaan untuk perempuan. Untuk perempuan. Kita kawin orang punya anak perempuan harus dihargai dengan tanda ini. Moko itu. Dengan moko. Berarti moko ini disebut juga dengan belis ya Bapak? Ya. Belis atau mas kawin begitu Mas kawin. Mas kawin untuk perempuan. Untuk menghargai perempuan begitu ya Bapak. Berarti sejak Bapak lahir pun moko ini sudah diwariskan turun-temurun begitu ya? Dari nenek moyang Bapak. Berarti untuk moko ini apakah semua sama jenisnya Bapak? Atau berbeda? Beda. Beda. Bagaimana itu Bapak perbedaannya? Perbedaannya itu maka dia punya nilai tinggi, nilai rendah, ketiga keempat itu nilai sama. Oh, Nilai itu beda-beda. yang berbeda Bapak ya. Berarti ada 4 tingkatan moko Ya, begitu? empat. Iya. Mungkin perbedaannya itu apa saja Bapak dari 1 sampai 4 ini? Yang motifnya itu ketiga itu ada cap bulan, itu cap pria dengan anggrek itu. Yang mana Bapak? Yang moko pertama itu ada cap gambar pria dengan anggrek di bawah. Ya. Itu kalau moko kedua itu ada bunga kemiri atau kawat. Itu moko kedua. Moko kedua. Yang dia punya gambar itu ada, itu orang tua dulu bilang bunga kemiri. Atau tidak ada bunga situ, hanya kawat saja yang ada situ, cap kawat begitu. Kawat ada di sana. Lalu yang ketiga Bapak? Yang ketiga itu ada macam-macam juga, tapi yang ketiga yang satu ini ada cap bulan. Cap bulan. Cap bulan. Itu moko ketiga sirip pinang atau untuk paman. Untuk yang panah di sini bilang panah babi. Pohon yang panah babi baru kasih makan orang. Jadi harus dikasih moko yang cap bulan. Berarti paman juga diberi begitu ya Bapak. Lalu Jenis moko itu empat. Ya. Dan gong 4 kepala. Itu mama tua punya. Dia pemama lahir punya. Jadi 3 moko dengan gong itu beres. Mas harus habis. Berarti ada 3 moko dengan 1 Gong gitu Bapak. Tapi untuk fungsinya sendiri tadi kan untuk yang ketiga ini untuk paman begitu Bapak. Lalu yang kedua yang gong ini untuk pamannya, ibu, mama yang melahirkan. Melahirkan. Lalu untuk yang pertama dan kedua Bapak untuk apa ya? Itu di dalam keluarga dia punya saudara laki-lakinya kawin perempuan lain pakai belis. Tidak bisa simpan. Beredar. Kita pernah nama kami kita pakai moko apa mas itu apa belis.
Itu boleh dengan moko yang sama kah Bapak atau harus beli lagi? Kalau tidak ada beli lagi. Tidak ada beli. Oh, tapi kalau ada boleh? Boleh. Gas keluar. Kasih Dia punya saudari perempuan yang kawin punya belis itu, nanti pakai belis lagi dia punya saudara laki-laki kawin perempuan lain. Nah, itu pakai belis. Ya. Jadi dia terputar begitulah. Yang tidak ada, Tidak ada, mau kena beli. Beli Bapak. Wah ini sepertinya mahal ini Bapak. Berapa Bapak harganya? Ini 5 juta. 25, 15, 7 juta, begitu. Itu 7. Berarti sesuai tingkatannya. Tingkatan. Ya, yang pertama paling mahal gitu ya. Pertama itu yang mahal. Ini. Lalu untuk gong sendiri Bapak? Gong itu 10, ada yang 5 juta, ada 10 sampai 500, 300 begitu. Tergantung harganya Ya, juga. kecil besar. Kecil besar. Untuk motifnya ini Bapak, saya lihat sangat beragam sekali ya Bapak. Mulai dari tadi ada paria, lalu Ya. ada kawat juga, Ya. kemudian ada bulan. Ya. Nah itu untuk setiap daerah di Alor apakah sama Bapak? Beda. Beda? Ya. Bagaimana itu bedanya Bapak? Kalau di Pantar dia punya motifnya beda, dia punya gambar itu lain berbeda. Hmm. Nah, dia punya gambar itu seluruh badannya semua ada gambar. Oh. Kalau di bagian guru besar dia punya badannya itu polos. Polos Bapak? Itu mau ke Jawa. Mau ke Jawa? Ya, mau ke Jawa. Kalau di Pantar mau ke Pung, itu dia punya badan semua tuh ada gambar. Kalau di guru besar polos. Polos gitu Bapak. Ya. Berarti kalau misalkan moko yang ada di Pantar Bapak, Ya. kemudian harganya akan sama dengan moko yang ada di Kabola kah atau tidak Bapak? Sama. Sama. Yang Pantar punya itu 7 kawat Sama dengan sama dengan itu. Yang mau ke pertama. Moko pertama. Oh, berarti setiap daerah itu moko pertamanya berbeda-beda Bapak? Beda-beda. Berbeda, tergantung daerahnya. Oke. Kalau di kepala burung sini moko pertama itu cap pria. Saparia. Nah, tapi di Pantar moko dia punya nama di sini bilang moko pung itu 7 kawat. 7 kawat. 7 kawat itu yang lebih besar. Oh, Moko pertama. berarti untuk kedua, ketiga Ya, semua juga. punya 7 kawat, 5 kawat, 3 kawat. Tapi pas hitung kawat. Kawatnya Ya, itu. ya. Lalu ini tadi kan ada harganya Bapak dari masing-masing moko. Ya. Apabila mempelai laki-laki ini maunya memberikan uang saja daripada moko itu boleh atau tidak Bapak sebagai boleh. belis? Ya sekarang sudah begitu. Sekarang Ya, kalau dulu orang tua tidak mau. ini Sekarang sudah. orang tidak mau. Ada yang bilang mau uang. Ganti ikut DP harga. Oh, 25 itu bawa 25 juta sudah. Ini selesai. Ini sini lagi bawa 15 juta selesai. Yang ini bawa 7 juta selesai. nah, Biasa ada di sini, ada yang paman datang itu, orang bilang kita punya uang saja, kasih 6 juta. Orang tidak mau ini mau kok cap bulan ya kasih uang 6 juta. Orang bawa itu uang, serahkan saja itu. 6 juta kasih orang paman. uang saja. Uang saja. Berarti untuk kesepakatan apakah dia harus moko atau dia harus uang itu lewat musyawarah. Musyawarah. Musyawarah dua keluarga Ya, Bapak. begitu. Musyawarah. Musyawarah keluarga laki-laki dan perempuan dan panggil paman juga, pohon itu panggil datang. Nah, dia yang om bilang saya punya itu jangan moko uang. Itu nanti yang mereka yang datang dari situ bawa uang. Keluarga perempuan itu yang laki-laki datang bawa uang. Berarti sesuai kesepakatan mau Ya, Bapak ya. uang ya. Apa? Pak? Iya, musyawarah mufakat. Lalu Bapak tadi kan bisa digantikan dengan uang ya Bapak. Tapi kita lihat sekarang ekonomi orang berbeda-beda Bapak. Iya kan apalagi yang sebelah sini mahal sekali 25 juta Bapak. Nah, apakah uangnya itu bisa
turunkan begitu Bapak untuk mempelai perempuannya. Itu bisa atau tidak Bapak? Itu tidak bisa. Bisa. Itu nanti nilai adatnya nanti susah, buruk. Jadi harga apa adatnya itu nilainya martabatnya harus dihargai. Kecuali orang kepala burung semua setuju. Semua. Ada bentuk ketua adat Alor Pantan, ada yang mau supaya pembelisannya itu kasih kurang, mau kau pakai 1 atau 2, tapi tidak bisa. Orang tua dorong tidak mau, karena dorong pikir dia punya mama bukan hanya kawin saja, belis. Hal inilah yang menjadi dasar untuk begitu terus. Tidak bisa nilainya, tidak bisa kasih turun, tidak bisa kasih naik juga. 25 juta tetap itu seluruh. 25 juta. Lalu Bapak, tadi kan ini ada 3 moko. Lalu untuk gongnya sendiri ini untuk apa Bapak sebenarnya? Untuk ibu? Gong itu RT, RW, desa Itu kasih kasih gong. Mereka yang datang dari situ bawa itu gong. Jadi batu pelatnya itu untuk dia punya mama, Ya. baru RW punya, RT punya, RW punya, dusun punya, desa punya. Wah. Itu bawa gong. Kalau gereja ya kasih kursi. Berarti setiap perangkat desa itu diberikan gong Ya juga diberikan Pak? gong. Iya. Sebagai bentuk apa itu Bapak? Penghargaan itulah saling hargai pemerintah, RT RW, desa. Ini barang besi tapi itu yang kita anggap usaha penghargaan begitu lah, menghargai pemerintah, RT RW dan di dalam masyarakat itu begitu, salah satu penghargaan. Menarik sekali Bapak ini untuk menghargai seorang perempuan saja banyak sekali tingkatan moko dan juga gongnya ya Bapak sebagai bentuk belis begitu. Berarti tadi untuk moko itu kan sebagai penghargaan kepada perempuan ya Bapak. Lalu sebenarnya dari keluarga perempuan ini sendiri ada tidak Bapak bentuk penghargaan kepada keluarga laki-laki? Yang dari keluarga laki-laki yang datang itu saya dorong bawa baju, beras, semua perlengkapan lah, semua yang bawa datang untuk kasih makan keluarga yang kumpul itu. Itu lebih mahal lagi, lebih banyak. Kalau orang Kristen ya baju paling rendah 3 ekor. 3 ekor Bapak. 3 ekor dengan kambing. Bagi keluarga dari Muslim datang ya potong kambing, non potong dan makan. Yang Kristen ya makan daging babi. Itu dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki. Ya, kepada keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Oh, laki-laki kepada perempuan. Tapi kalau untuk keluarga perempuan tadi Bapak, saya sempat dengar katanya seluruh barang yang ada di rumah seperti kasur, lemari. Ya, Itu itu bagaimana? lepas perempuan. Mas di ini sih nanti. Wah, harus diberikan. Iya, dia omong apa harus itu. Mulai dari sarung, Waktu sandal perempuan. Semua yang ada di rumah ya Bapak. Oke. itu lepas perempuan dari pacar. Itu bawa segala macam yang dia bentuk rumah tangga, yang kita harus bikin dia punya tempat tidur sampai kasur, sofa itu bawa semua bawa. Semua dibawa berarti. Oke. Berarti Bapak di masa depan apabila mungkin moko ini sudah sulit ditemui Bapak karena kan mungkin dari segi bahan dan lain sebagainya itu sudah tidak ada. Apakah kalau dari Bapak sebagai tetua begitu Dewan Adat
itu boleh tidak Bapak ditawar dengan tidak usah pakai moko saja sekalian gitu? Bisa tidak Bapak? Tidak bisa. Kenapa? Dari dulu dan katanya itu pakai terus sampai juga. Dunia kiamat tuh. Kecuali moko itu sudah dimusnahkan, Ya. hilangkan begitu. Mm-mm. Mau buat di laut kok apa. Tapi ada usaha seperti itu tapi tidak bisa. Bisa. Sudah namanya sudah budaya sudah begitu dari dulu. Tidak bisa hilang. Berarti untuk moko ini terlepas dari urutan pernikahan dari gereja Bapak? Ya. Berbeda? Kalau dulu belis dulu baru nikah. Iya. Belum belis belum bisa nikah saat gereja. Tapi sekarang karena kepentingan dan kebutuhan generasi atau anak cucu anak, maka nikah yang ditemakan. Supaya nikah itu yang lebih dulu baru adat. Supaya nanti punya anak gampang sekali sekolah, terus dia punya akte lahir dan lain-lain. Itu aturan sekarang sudah begitu dari nikah yang lebih dulu. Tapi adat tidak bisa hilang. Berarti kalau mempelainya ingin pernikahan dari agama dulu boleh, Ya. tapi jangan lupakan adatnya juga. Berdua setuju habis. Wah, Keluarga sudah setuju harus. Kita utamakan mana yang kita dulukan. Utamakan. Ada nikah dulu ya, nikah. Kalau adat juga tidak apa. siap Bapak. Mungkin untuk penutupan ini Bapak, harapan Bapak ke depannya kepada budaya menggunakan moko sebagai belis ini seperti apa Bapak? Mungkin dari Bapak Manuel dulu. Ada yang mati. Enggak itu biasa begini. Kalau ini perempuan pakai benis, jadi itu tidak bisa hilang. Itu pakai benis. Yang dewan maya yang itu semua resmi semua jahat. Masuk surat itu 2 keluarga setuju habis beredar terus. Kalau kita kawin di sebelah mau ke jalan, di timur sana luar jalan, semua begitu. Dan hanya di alor. Ya hanya doang. Kalau di kawin Anak-anak kita kawin di saya pernah Kupang, di Kupang. Ya. Rote, Sabu, atau Timur, bawa uang. Ah, Jual ini bawa ke bawa uang. Karena orang di sana orang tidak mau barang besi. 50 juta. Orang Sabu Rote tidak mau yang model begini. nggak mau moko Bapak, uang. Uang mau uang. Dan kita jual itu moko baru digelis di sana. Oh, Kawin orang Flores atau Sabu Rote atau Timur bawa uang. uang. Tapi jual moko baru mau pun kasih orang. Jadi moko itu hanya terputar di arus saja. Tapi anak-anak punya kawin itu bukan di arus saja. Ada yang kawin di Kupang, Rote, Sabu. Ada yang kawin Ambon. Jadi Jawa pakai uang. Berbeda-beda setiap daerahnya pastinya ya Bapak. Kita hanya ikut saja. Ikut saja. Kalau untuk Bapak Ki sendiri harapannya kepada budaya moko ini seperti apa Bapak? Dalam perkembangan anak-anak ini yang kalau mereka cari jodoh di dalam alor, nah itu yang pakai moko ini. Kalau masa depan mereka itu harus saya kawin di orang luar, maka tidak ada guna. Nanti begitu saja. Begitu saja. Ya kita punya anak cucu yang ada sekarang ini, kalau ikut sekolah sampai di Kupang atau di Jawa, di tempat yang lain, dia sudah kawin di sana, berarti dia pemokok tidak ada apa-apa lagi. Pas tinggal begitu. Karena di sana pakai uang. Betul. Jadi kecuali
anak-anak tetap kawin juga ada di alur sini baru pakai ini. Kalau tidak kawin di alur, kawin di luar berarti moko tidak pakai. Jadi memang kita orang tua harapkan supaya moko ini jangan hilang. Tapi generasi ke depan, dorong baik dorong kawin di sini. Dorong tidak kawin di sini, kawin di luar berarti moko tidak ada harga lagi. Wah, Kita jual pakai belis orang Jawa, orang Rote Sabu. Kalau tidak pakai barang. berarti harapannya ya semoga Moko ini tetap lestari di Ya, Alor. moko tetap ada di alor. Ya. Tapi dalam perkembangan anak-anak sekarang, apakah dorong tetap kawin di alor, moko ini tetap ada. Tapi dorong kawin orang Jawa, Rote Sabu, moko ini mau buat apa? Begitu. Iya Bapak. Ya, mungkin itu yang bisa saya tanyakan sekarang ya Ya, Bapak. Terima kasih banyak Ya. untuk pengetahuan baru bagi saya terkait Moko. Harapannya pastinya semoga budaya Moko ini tetap lestari ya Ya. Bapak di Alor Ya. khususnya. Dan juga bisa diwariskan turun-temurun. Amin. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Salam Taramiti Tominoku. Kahong.